Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Berita ke-1. Lebih dari 7 juta barel ekspor Irak ke Amerika selama 1 bulan. Safak News. Administrasi Informasi Energi AS mengumumkan pada hari Minggu bahwa ekspor minyak Irak ke Amerika berjumlah lebih dari 7 juta barel Maret lalu. Dan administrasi mengatakan dalam jadwalnya, dilihat oleh Safak News Agency, bahwa Irak mengekspor 7.130 juta barel minyak mentah ke Amerika selama bulan Maret, dengan tingkat 230.000 barel per hari, turun dari Februari, di mana minyak Irak eks pelabuhan ke Amerika berjumlah 7.224 jutaan barel. Pada tingkat 258.000 barel per hari. Dia menambahkan, Irak mengekspor minyak mentah ke Amerika selama minggu pertama Maret dengan kecepatan 188.000 barel per hari, sementara rata-rata 161.000 barel per hari dikeluarkan pada minggu kedua, dan rata-rata 489.000 barel per harinya adalah diekspor masuk minggu ketiga, mencatat bahwa ekspor minggu keempat berjumlah 82.000 barel per hari. Administrasi Informasi Energi AS menyatakan bahwa Irak menduduki peringkat keempat dalam ekspornya ke Amerika selama sebulan terakhir setelah Kanada, Meksiko dan Arab Saudi, dan menduduki peringkat kedua di dunia Arab setelah Arab Saudi, yang ekspornya ke Amerika mencapai 16 juta dan 492,000 barel per hari, mencatat bahwa Kanada peringkat pertama sebagai negara paling mengekspor minyak ke Amerika, diikuti oleh Meksiko. Berita kedua, Rule of Law berbicara tentang skenario baru untuk pemilihan Presiden RI dan pembentukan pemerintahan. Aturan hukum berbicara tentang skenario baru pemilihan Presiden RI dan pembentukan pemerintahan. Safak News. Blog Parlemen Negara Hukum, salah satu pasukan kerangka koordinasi, diungkap pada hari Minggu sebuah sena baru Rio karena memilih Presiden Republik dan membentuk pemerintahan berikutnya. Sementara itu menunjukkan bahwa kepemimpinan kerangka koordinasi bergerak menuju pasukan politik untuk menyelesaikan krisis dan keluar dari blokase politik. Pimpinan di blok, MP Muhammad Al-Sihaut, mengatakan kepada Safak News Agency, sidang pemilihan Presiden Republik diadakan dengan mencapai quorum di hadapan 220 deputi, dan kerangka koordinasi dimulai dengan bergerak pada acara kekuatan politik untuk mengadakan sesi di hari-hari mendatang. Dia menambahkan bahwa kerangka kerja itu sekarang berusaha membentuk pemerintahan dan para blok politik setuju untuk memilih Presiden Republik sesuai skenario baru, mencatat bahwa skenario lama yang diadopsi oleh aliansi tripartit berakhir setelah mereka gagal mengadakan 2 sesi untuk memilih Presiden Republik. Chihot menambahkan, skenario baru harus dengan kesepakatan pilar-pilar pasukan Syiah yang diwakili oleh kerangka koordinasi dan blok Sadris untuk membentuk blok terbesar, dan jika itu tidak terjadi, kami akan mendorong partai-partai Kurdi, kesepakatan tentang kandidat terpadu untuk jabatan Presiden Republik. Dan perwakilan dari Rule of Law, kita dapat menyaksikan dalam beberapa hari mendatang pertemuan yang diharapkan antara kepemimpinan kerangka koordinasi dan blok Sadris untuk keluar dari blokase politik dan membentuk pemerintahan berikutnya. Dan kemarin, Sabtu, sebuah sumber politik yang menginformasikan mengungkapkan kepada Safak News Agency, bahwa sebuah delegasi dari kerangka koordinasi yang dipimpin oleh Nuri Al-Maliki memulai putaran pembicaraan dengan sekelompok pasukan politik, masing-masing secara individu, dengan aku keluar dari blokase politik di Irak setelah pemilu legislatif awal yang berlangsung pada Oktober tahun 2021. Sumber tersebut menjelaskan bahwa diskusi tersebut mencakup semua partai politik, kecuali Gerakan Sadris, yang pemimpinnya memutuskan untuk menangguhkan negosiasi pembentukan pemerintahan dalam waktu yang ditentukan.
Pimpinan Gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, mengumumkan Kamis lalu bahwa ia dan Blok Sadris menarik diri dari negosiasi untuk memilih Presiden Republik dan membentuk pemerintahan yang diharapkan, dan memberi jalan bagi kerangka koordinasi atau bernegosiasi dengan pasukan politik dalam hal ini dan memberikan mereka 40 hari. Kemarin, Jumat, kerangka koordinasi mengumumkan visi untuk mengatasi blokase politik, yang didasarkan pada beberapa dasar. Rincian mana yang akan disampaikan dalam dialognya dengan pasukan politik, sambil menyerukan kepada semua loyal adalah untuk memikul tanggung jawab dan tidak bersikeras pada persamaan kemauan mematahkan itu akan lebih mempersulit adegan dengan sia-sia. Dan satu-satunya korbannya adalah rakyat Irak. Berita ketiga, kerangka koordinasi mengakhiri pertemuannya dan mengeluarkan pernyataan 4 poin. Kerangka koordinasi mengakhiri rapatnya dan mengeluarkan pernyataan 4 poin berlanjut dari tanggung jawab yang sah, nasional dan moral yang dipercayakan kepadanya. Kerangka koordinasi masih siap untuk dialog serius dan konstruktif dengan seluruh Blok S dan independen untuk keluar dari blokase politik. Dan satu-satunya yang terkena dampaknya adalah orang-orang Irak. Dengan demikian, kerangka kerja mengumumkan visi untuk mengatasi blokase politik, yang berdasarkan beberapa dasar yang kami cantumkan di bawah ini. Kerangka kerja ini akan menyajikan rinciannya dalam dialognya dengan pasukan politik dan merangkumnya sebagai berikut. 1. Komitmen terhadap persyaratan konstitusional dan pendaftaran blok dengan jumlah partai terbesar untuk memastikan hak komponen dan penyelesaian hak-hak nasional untuk komponen lain dari 3 presiden, dalam sebuah PBB visi yang dimana kerangka dan sekutunya, Blok Sadris dan sekutunya berpartisipasi. 2. Setelah mengumumkan blok terbanyak, calon jabatan Perdana Menteri disepakati sesuai dengan syarat dan kriteria yang dibutuhkan seperti kompetensi, integritas dan kemandirian, dan itu melalui Komite Gabungan Tedia Kerangka Koordinasi dan Blok Sadris. 3. Menyetujui program pemerintah dalam batas waktu tertentu untuk disepakati. Bagi yang berharap dari kemenangan blok yang mematuhi program ikut serta dalam mengelola implementasinya. Mereka yang memenuhi syarat untuk menjalankan negara dicalonkan, dengan syarat mereka berkarakter kompetensi, integritas, dan kompetensi. 4. Oposisi di dalam DPR harus mengawasi pemerintah dan mempertanggungjawabkan kesalahan dan pelanggarannya. Oposisi diberdayakan untuk menjalankan pekerjaannya dengan benar dan dilindungi sesuai hukum. Kami mengulangi panggilan kami kepada saudara-saudara kami yang menolak panggilan berulang-ulang kami untuk kerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan, dan kami mendesak mereka untuk menempatkan kepentingan bangsa dan warga di atas kepentingan partisan dan faksional.